Tadi pagi saya sudah membahas mengenai latar belakang Tesalonika, dan hari ini di KU yang kedua saya akan menyelesaikan 1 Tesalonika pasal yang kedua. Nanti sore saya akan membahas tentang Makedonia. Hari ini saya akan ajak saudara nanti lihat peta, sehingga saudara punya bayangan rute-rute yang nanti saya akan sebutkan. Mari kita lihat dulu di dalam kitab 1 Tesalonika di pasal yang kedua. Nanti saudara bisa dengarkan di KU yang pertama bagaimana latar belakang Tesalonika ya. 1 Tesalonika pasal yang kedua, coba kita lihat dari ayat yang pertama. Hari ini saya akan selesaikan yang pasal kedua. Nanti sore saya akan khotbah tentang Makedonia. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Oke? Ada bicara tentang Tesalonika, lalu dianiaya, dihina di Filipi. Dan dikasih kata telah dianiaya. Oke, sekarang kita akan lihat rutenya dulu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita akan lihat di peta. Perhatikan Kisah Rasul di pasal yang ke-16. Sambil kita lihat pasalnya, kita akan memegang petanya. Bagi yang punya Alkitab itu lebih gampang. Yang tidak pakai Alkitab, saudara bisa buka dengan tulisan di peta. Saudara bisa ambil, lalu kita akan sama-sama lihat ya. Kecuali kalau saudara jawab WA, saya tidak tahu. Cari yang judulnya Perjalanan Rasul Paulus yang ketiga dan ke Roma. Kalau Alkitab saya yang model tidur gini ya, petanya ya, bukan yang tegak. Oke, saudara tandain ya. Nah, sekarang kita akan lihat Kisah Rasul pasal ke-16. Perhatikan ayat ke-8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Jadi cerita tema tentang Tesalonika dimulai dari visi Makedonia. Dan visi Makedonia itu muncul waktu di Troas. Troas menjadi satu titik sentral yang sangat penting, dan di kota Troas itulah Lukas yang adalah tabib gabung dengan misinya Paulus. Oke, saya akan jelaskan peta dulu, baru nanti kita lihat yang 1 Tesalonika pasal yang kedua. Sekarang lihat di peta. Saudara perhatikan ini semua tulisan-tulisan yang kecil-kecil. Kita tandain dulu ya, ada tulisan yang huruf besar, itu lihat ada Asia. Bisa lihat? Sampingnya ada Misia. Nah itu, Misia, sampingnya lagi ada Troas. Bisa lihat? Oke, saudara ya. Nah sekarang kita kembali ke ayat Alkitab. Pasal 16 ayat ke-8, peta tetap tampil ya. Setelah melintasi Misia, itu yang tadi, lalu mereka sampai di Troas. Jadi ini sudah di pinggir, sudah mendekati penyeberangan, itu Troas. Oke, saya lanjut ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di situ. Nah, itu seluruh daerah besar itu wilayah Makedonia, oke? Jadi Filipi, Amfipolis, Apolonia, Tesalonika, Berea, itu semua masuk ke wilayah besar yang disebut Makedonia. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ke pasal 16. Dari Troas, sekarang ada visi Makedonia untuk seberang ke Makedonia. Ayat ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Jadi mesti cek jadwal tiket, uang cukup atau tidak gitu kan. Lalu kami menarik kesimpulan Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami ke Neapolis. Nah sekarang dia sudah sampai ke Neapolis. Oke. Dari Neapolis lalu dia ke Filipi. Di Filipi itulah nanti Paulus akan dipenjara. Nah ini semua saya sudah khotbahkan di KU1.
Nanti saudara bisa dengar, saya tunjukin petanya karena saya mau fokus Tesalonika. Oke, setelah dipenjara di Filipi, nanti setelah dia keluar dari penjara, maka kita akan lihat di pasal yang ke-17 Kisah Rasul. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis. Lalu dia akhirnya tiba di Tesalonika. Dia lewati Apolonia, dia tiba di Tesalonika. Oke, nah itulah tempat di mana tadi kita baca ada kitab Tesalonika. Lalu setelah kasus Tesalonika sudah selesai, dia sekarang menuju ke Berea. Pasal ke-17 ayat ke-10. Tetapi pada malam itu juga segeralah saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Itu tandain Berea ya. Oke. Nah, setelah tema Berea sudah selesai, ayat ke-14, saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang mengiringi Paulus menemaninya sampai ke Athena. Nah, itu Athena. Perhatikan ya, ini rutenya Paulus. Dia menuju sampai ke Athena. Oke, saudara bisa punya bayangan ya. Lalu kita lihat di Kisah Rasul di pasal yang ke-18. Nanti pasal ke-17 ada cerita tentang Areopagus yang banyak orang tur menuju sana. Di pasal yang ke-18, Paulus sekarang tiba di Korintus. Coba lihat, Korintus masuk ke wilayah yang disebut Akaya. Nah, tadi pagi saya sudah sebut, ada Makedonia, ada Akaya. Korintus masuk di wilayah Akaya. Nah, saudara lihat seluruh rute ini ya. Tesalonika itu ada orang Yahudi yang begitu iri, maka pelayanan Paulus akan diganggu. Tapi di Tesalonika, Paulus mendapatkan orang percaya setelah dia khotbah kristologi di 3 hari Sabat berturut-turut, dan orang-orang yang sudah tertanam Injil yang sejati, mereka menjadi orang Kristen yang berbeda dengan semua orang Kristen yang lain. Apa beda yang mencolok? Tesalonika punya kekristenan, akhirnya menjadi omongan dari banyak orang karena iman mereka, kasih mereka, pengharapan mereka, apa yang mereka alami di dalam Tuhan, sekarang tersiar sampai keluar Makedonia, keluar Akaya, dan sampai ke negeri yang jauh. Kehebatan iman mereka, rohani mereka tersiar sampai keluar. Jemaat Berea, mereka belajar firman, mereka menteliti firman, mereka terkenal rohani baik, tetapi kalah sama orang Kristen di Tesalonika, yang rohani mereka, pelayanan mereka tersebar sampai ke tempat yang jauh. Oke, itu Tesalonika. Lalu sekarang lihat di Korintus di bawah ada Kengkrea. Disitulah nanti Paulus potong rambut. Kenapa dia potong rambut? Karena dia sudah tidak mau di Korintus, Tuhan suruh dia di Korintus, dan dia bernasar tinggal di Korintus, melayani Korintus yang dia tidak mau. 1,5 tahun dia di Korintus, setelah selesai pelayanan, dia akan bernasar, maka rambutnya jadi gondrong. Akhirnya dia pergi ke Kengkrea dan dia potong rambut. Saudara kalau mau buat salon, kasih namalah salon Kengkrea. Tapi di Bandung, itu kalau yang itu jauh ya, di Akaya situ. Oke, sudah punya gambaran ya. Jadi dari Troas, dia akan menyeberang, dia akan tiba di Tesalonika. Oke, sekarang tutup, dia punya peta, sekarang kita akan baca kitab Tesalonika. Perhatikan 1 Tesalonika di pasal yang kedua. Sebelum tiba di Tesalonika, dia dipenjara dulu di Filipi. Itulah yang disebut di ayat kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Di Filipi begitu susah, maka dia dipenjarakan. Di Tesalonika begitu susah karena ada orang Yahudi yang iri yang akan menangkap Paulus, tetapi Paulus tidak ada, maka tempat di mana tampung Paulus, orang itu yang kena ciduk. Nah itu saya sudah singgung di KU 1. Nah sekarang kita akan lanjut. Ayat yang ketiga, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya.
Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Paulus katakan kalimat ini mirip seperti di Galatia. Di Galatia, Paulus juga mengalami orang-orang Yahudi, Yudaizer, yang sangat menekankan Taurat, yang sangat mengagungkan sunat yang dikaitkan dengan keselamatan. Orang yang sudah jalankan hukum, mereka akan diselamatkan. Dan kaum-kaum kelompok yang radikal ini kelompok yang akan menangkap, akan menganiaya orang-orang percaya. Dan di kitab Galatia itulah Paulus keluarkan kalimat, jikalau aku menyukakan hati manusia, aku selama-lamanya bukan hamba Kristus. Nah, kalimat yang model ini diucapkan juga di Tesalonika. Karena di Tesalonika muncul sekelompok orang-orang Yahudi yang sangat-sangat keras, mereka menghambat pelayanan Paulus, bukan hanya di Tesalonika. Waktu Paulus sudah sampai ke Berea, Injil sudah tiba sampai ke Berea, dan orang-orang Berea rohani luar biasa, orang-orang Yahudi dari Tesalonika yang tadi kita lihat peta, mereka ikut menyusul ke Berea. Untuk apa? Untuk menghambat dan untuk menangkap. Jadi di tengah-tengah kelompok Yahudi yang begitu keras, keluar kalimat, melayani Tuhan bukan menyukakan hati manusia, tetapi menyukakan hati Tuhan. Karena bagi Paulus lebih aman menyukakan hati manusia, yaitu jangan singgung-singgung tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, singgunglah tema pratika. Bolehkah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan hidup bersahabat dengan manusia yang lain? Aman itu. Bolehkah orang Kristen piara binatang kesukaan? Aman dia, nggak mungkin dibunuh itu. Gereja kalau mau aman, hamba Tuhan kalau tidak mau dibunuh, khotbahnya jangan singgung tentang Kristus. Setiap kali singgung tentang Kristus, Yesus sudah berkata, dunia akan membenci kamu. Maka yang khotbah tentang Kristus pasti akan ditolak, dan pembunuh-pembunuh pendeta, biasanya pendeta yang diincar adalah yang khotbah tentang Yesus. Pendeta kalau khotbah tentang burung walet gitu ya, ngapain dibunuh saudara ya? Biarkan dia hidup lebih lama, karena dia khotbahkan bukan Kristus. Tapi kalau dia khotbahkan tentang Kristus, itu yang diincar. Gereja yang khotbah tentang Kristus, itu yang akan dipersulit untuk izin. Tapi kalau gereja bahas burung walet, itu akan gampang dikasih izin. Karena tidak ada firman Tuhan yang dikhotbahkan, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Di Tesalonika, Paulus sudah keluarkan kalimat melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan tidak terkontaminasi dengan melihat begitu ngerinya orang, maka khotbah akhirnya berubah. Lalu melihat ada orang-orang yang bisa jijilat, maka akhirnya khotbah berubah. Di konteks seperti itu, kita melihat Paulus akan menegakkan seorang pelayan yang sungguh-sungguh. Oke, kita lanjut ya. Saya akan selesaikan pasal yang kedua, yaitu sampai ayat ke-12. Kita lihat dulu sekarang muncul di ayat ke-5. Ini poin yang kita akan telusuri. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Ini poin pertama di 1 Tesalonika pasal yang kedua, yaitu bermulut manis. Di dalam Alkitab pernah muncul satu ayat, dengan mulut kita memuji Tuhan, hal rohani keluar. Dengan mulut kita bisa mengutuki Tuhan, juga mengutuki sesama. Dengan mulut kita bisa memuji orang, dengan mulut yang sama kita akan maki-maki orang, betul nggak? Adam dengan mulut yang sama. Inilah dia tulang dari tulang-tulangku. Sekarang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan buah. Mulut yang sama, dialah tulang dari tulang-tulangku. Maka Adam orang Batak, saudara. Nggak ngerti ya sudah. Dulu ada leluconnya, suku mana yang tertua di muka bumi? Suku Batak, saudara. Tulang-tulangku. Dia semua kan jadi tulang kan? Ini tulangku, ini tulang. Dialah tulang dari tulangku, gitu kan. Oke.
Ini bukan berarti ada Batak di zaman dulu ya. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi, waktu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia dengan mulut sekarang sudah sisa memaki-maki Tuhan. Sebelum jatuh, kalimat bisa memuji manusia, bisa memuji dunia ciptaan, bisa memuji Tuhan. Setelah jatuh, mulut ini sudah dipakai mengutuki Tuhan. Setelah jatuh ke dosa, jikalau belum diselamatkan dan bisa memuji karya Tuhan, ini hanya mulut manis. Orang di luar kekristenan, di dalam gelap, memuji ciptaan. Ciptaan begitu bagus ya, ini semua mulut manis. Nanti kalau terjadi sesuatu dalam hidupnya, rohani dia lagi tidak beres, maka dia akan maki-maki. Untuk apa bumi diciptakan? Bumi begitu jelek. Lihat di mana-mana saya jelek. Karena hatinya sedang gelisah dan tidak ada rohani. Orang yang di dalam gelap, lihat semua keindahan, hanya satu gelap saja. Nggak ada merahnya, nggak ada birunya. Jikalau orang buta berkata, bagus sekali warna merah itu artinya omong kosong. Karena dia nggak tahu warna merah. Jelas? Bagus sekali warna itu loh, bunga matahari kuningnya luar biasa. Padahal dia tutup mata, dan matanya tidak bisa lihat. Jadi, keagungan Tuhan, jikalau dipuji oleh manusia yang belum diselamatkan, ini semua mulut manis. Nanti dari mulut yang sama, manusia akan menista Tuhan. Nah, perhatikan, jikalau hamba Tuhan atau pelayan yang sudah diselamatkan masih bermulut manis, nah ini yang bahaya. Saudara perhatikan di sini, kami tidak pernah bermulut manis. Di dalam bahasa asli, kami tidak pernah satu kali pun bermulut manis. Wah, ini susah untuk hamba Tuhan nih. Hamba Tuhan kalau sudah jadi pendeta yang sudah tua, dia berkata, saya tidak pernah bermulut manis. Di dalam otaknya 3 bulan terakhir. Saya tidak pernah bermulut manis di dalam otaknya 3 tahun terakhir. Tetapi masa dia vikaris, bermulut manis tidak habis-habis. Tapi Paulus lain. Tidak pernah sekalipun bermulut manis. Bukan hanya kepada kamu, tetapi kepada semua orang. Wah, ini Paulus orang sempurna. Di dalam Alkitab muncul, mau jadi orang sempurna, orang yang berhasil mengekang lidah. Paulus berhasil mengekang lidah sampai tidak keluar kalimat yang isinya manis-manis, di dalam terjemahan yang lebih tepat adalah menjilat. Orang sebetulnya tidak suka dijilat, karena bau, saudara ya. Tetapi ada orang tertentu yang suka dijilat dalam arti bukan fisik. Orang itu suka dijilat. Kenapa? Karena mendengarkan semua puji-pujian yang sebetulnya memang ada benarnya. Sebagian mungkin ada salahnya. Tetapi bukan lihat benarnya atau dia ada salahnya karena dia jelek, dipujinya cakep. Bukan lihat ke situnya. Lihat motivasi dia keluarkan kalimat manis, ada apa yang dia mau raih. Nah, ini nanti masuk ke poin kedua. Sekarang poin pertama dulu. Apa yang terjadi di luar? Yang terjadi di luar bisa dibaca melalui mulut manis. Maka Paulus berkata, hal itu kamu ketahui. Maka orang-orang yang bermulut manis, jangan kira tidak ada orang tahu. Saudara bermulut manis kepada si A, konglomerat. Konglomerat dalam hati, menilai saudara, lalu menghina saudara. Saudara kalau bicara kepada seseorang, gaya bicara langsung berubah. Teman-teman yang sama kita langsung tahu, kenapa kemarin bicara sama yang lain, kok gayanya lain. Kenapa setiap kali ketemu sama si A, kok bicaranya jadi lain. Karena ada sesuatu yang dia mau raih. Dan dia waktu melihat orang itu, lalu muncullah semua kalimat-kalimat yang memuji dan menjilat. Hal itu kamu ketahui. Di dalam komunitas ini, saudara pasti tahu ya, siapa-siapa kalau sudah ketemu, ada model-model penjilat atau tidak gitu ya. Atau tidak ada, saya nggak tahu ya. Sini ada enggak ya? Ayo ngaku dosa. Hari ini pasti tidak, karena dari tadi kalian diam terus kan. Datang ke gereja cuma nyanyi loh. Tapi 3 bulan yang lalu ada nggak? Sampai hari ini. Saya bilang, oh nggak ada. 3 tahun yang lalu sampai hari ini ada nggak? Saya bilang, nggak ada. Dari kecil sampai hari ini ada nggak? Nggak bisa lolos loh. Paulus berani berkata,
satu kali pun aku tidak pernah bermulut manis. Semua orang kalau salah menggunakan mulut, ini sangat bahaya luar biasa. Dengan mulut, seluruh dunia bisa perang. Jikalau keluar dari si penjahat. Dia memimpin pasukan yang begitu besar. Kalau dia berkata, perang dari mulut satu orang, maka hancurlah satu bangsa karena perang. Dari mulut yang satu berkata, jangan perang, maka berhentilah semua peperangan. Waktu Yusuf ditangkap oleh koko-kokonya, muncullah Ruben. Jangan dibunuh orang ini. Coba kalau Ruben bunuh, dia berkata, bunuh saja, habisi, habisi, habisi. Tapi dari mulut yang satu berkata, jangan. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Meskipun memang tidak mungkin dia mati saat itu. Tapi mulut yang satu, ini sangat berperanan besar, saudara. Di dalam gereja juga sama ya. Jikalau ada orang tanya, menurut Pak Pendeta gimana keputusannya? Kita terus melayani minggu depan berangkat atau tidak? Pak Pendeta berkata, tidak. Sekali bilang tidak, akhirnya pelayanan langsung berhenti. Lalu ditambah lagi majelis juga setuju. Memang lebih baik tidak. Maka bahaya ya. Begitu kita bilang jalan, maka jalan. Begitu kita bilang tidak, maka akhirnya tidak. Nah, sekarang kita kembali. Apa maksudnya hamba Tuhan atau Paulus bermulut manis? Dia pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sudah melihat terlalu banyak manusia. Dan hamba Tuhan bisa mengetahui mana orang yang otaknya itu gampang ditipu. Dia bisa membaca manusia yang dia tahu kalau hamba Tuhan ini saya ceritakan sesuatu, hatinya akan tersentuh. Dan dia sudah baca semua. Akhirnya nanti dia bisa deketin, lalu dia share kebutuhan. Waktu dia share kebutuhan, dia tahu orang ini kalau sudah dengar akan memberikan dukungan. Begitu sudah diberikan dukungan, dia tahu orang ini sekarang sudah kena. Nanti saya akan minta lagi di periode berikutnya. Lalu dia mulai cari dan dia sudah bisa baca. Yang ini model pelit. Saya ngomong sampai mulut berbusa-busa pun nggak mungkin tergerak. Maka dia tidak akan deketin. Yang dia bisa pengaruhi, dia akan bermulut manis. Maka hamba-hamba Tuhan yang model kayak begini, saudara mesti deteksi. Dan pengurus jemaat yang model begini, saudara harus deteksi. Dulu di gereja, ada orang yang jadi jemaat biasa. Lalu dia mulai perhatikan seluruh jemaat, dari bajunya, dari mobilnya, dari perhiasan yang dia pakai, dia mulai incer siapa yang dia bisa deketin. Akhirnya dia mulai deketin melalui persoalan wilayah, ngobrol-ngobrol, lalu minta nomor telepon, tanya kerjanya apa, mulai deketin. Setelah deketin, ternyata mereka lanjut pembicaraan, akhirnya sampai ke bisnis. Setelah sampai ke bisnis, akhirnya dikira orang ini bisa dipercaya, ternyata setelah bisnis, lalu menipu bermiliar-miliar. Ini terjadi. Hati-hati ya, sekarang kita kembali ke sini. Tidak bermulut manis. Nah, kira-kira kalau saudara bermulut manis, ada motivasi atau tidak? Kita ini sebetulnya modalnya kan bermulut bau kan. Kok bisa manis gitu ya? Apa yang bisa merubah? Berarti semua kalimat menjadi kalimat yang sangat enak dan semua yang disebut manis itu buntutnya racun. Nah, sekarang orang mulai mengetahui. Kurangi gula. Kan manis tau? Zaman dulu, wah gula. Kalau tidak ada gula, rasanya hidup tuh kurang anugerah, saudara ya. Kalau saudara pergi ke pedalaman, orang-orang yang minum kopi, yang pakai gula. Kopinya kental, lalu bisa manis. Itu gulanya dia double-doublein. Lalu orang biasa minum yang manis, enak, seger. Tetapi akhirnya, sekarang orang ketakutan makan yang manis. Bentar-bentar tidak ada manis, jangan ada manis, semua alergi sama yang manis. Karena yang manis itu nanti ada keluar nama penyakitnya, yaitu diabetes. Lalu saudara lihat, asin ada nama penyakit enggak? Darah tinggi ya. Ada satu rasa yang tidak ada nama penyakit, yaitu pahit. Kasih tahu saya, makan terlalu banyak pahit, apa penyakitnya? Saya pernah tanya teman saya yang dokter.
Asin, nama penyakitnya apa kalau kelebihan? Ada. Manis, ada. Asam lambung, pahit. Maka hidup manusia harus sedikit pahit, saudara. Banyak pahit itu nggak masalah gitu kan. Orang yang hidupnya sudah terlalu manis bahaya, susah. Kita kalau dengar khotbah, ada satu kalimat pahit keluar. Kita rasa nggak enak ya. Penyakan hamba Tuhan itu, mari kita rapat majelis, mutasikan dia ke Gunung Kidul. Wah. Tapi kalau yang manis, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita harus berdoa. Hamba Tuhan yang dikirim ke sini susah hidupnya. Kita harus jaga baik-baik. Jangan dia dimutasi, gitu kan? Kalau hamba Tuhan yang banyak kalimat pahit-pahit itu, mutasikan dia ke gunung sebelah. Yang pahit hampir tidak ada penyakit. Maka khotbah yang sesuai dengan isi hati Tuhan, kadang-kadang agak pahit untuk orang tertentu. Tetapi khotbah nabi-nabi palsu, isinya manis-manis. Bagi orang yang menista Tuhan, shalom, malapetaka tidak akan menimpa engkau. Saudara perhatikan khotbah dari pendeta-pendeta zaman sekarang, isinya manis-manis dan gula-gula. Barang siapa yang hari ini ada sakit, pulang, dan kau akan sembuh. Sekarang dengan munculnya satu ibu-ibu yang bisa luruskan tulang. Pendeta-pendeta kesemuan ilahi, kemana engkau? Satu persatu mulai bungkam. Karena doakan orang sembuh kelamaan. Harus nyanyi dulu 2 jam. Harus kasih dana drop supaya orang gunung-gunung turun. Lalu bus-bus turunkan orang dari gunung-gunung. Lalu setelah nyanyi 2 jam, pendetanya doakan orang. Lamanya luar biasa. Sampai orang yang datang berjemur luar biasa. Yang ibu-ibu ini, dosa lama-lama. Gini-gini badannya goyang-goyang. Saya jadi bisa tiru goyangnya. Saudara. Tapi nggak bisa saya luruskan. Lalu dia kasih minyak. Lurus. Nggak usah sewa baleho, izin. Nggak usah, saudara. Nggak usah ada penyanyi, drum, sound system, speaker. Sekarang seluruh Indonesia menantikan dia. Lalu, hamba Tuhan sekarang kemana? Jangan kira kalau kesemuan ilahi banyak orang, Roh Kudus menyertai. Ini ibu ini berarti ada Roh Kudus loh. Karena banyak orang datang gitu. Jadi melihat banyak orang datang ada Roh Kudus. Wah, saudara kena tipu, saudara. Hati-hati. Semua orang ingin kesembuhan. Kalau sudah bicara kesembuhan, apalagi gratis. Semua rame. Lalu kekristenan yang bisa menyembuhkan kelamaan. Mesti nyanyi dulu. Yang ini langsung turun. Siapa-siapa dikumpulkan. Langsung dia lurusin. Nah ini fenomena yang lagi viral luar biasa, saudara ya. Sekarang kita kembali ya. Bermulut manis. Orang yang bermulut manis, di balik hati dia, ada sesuatu yang dia mau raih. Apa yang dia mau raih? Pasti keuntungan. Tidak ada orang yang bermulut manis, lalu motivasinya tidak ada yang jahat. Pasti ada yang jahat. Yang jahat itu, inilah poin kedua. Mari kita lihat. 1 Tesalonika pasal kedua, ayat ke-5. Kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Karena kalau kami bermulut manis, akan didengar oleh semua. Dan orang tahu, kamu munafik. Kemarin kita berkumpul, kalimat kamu begini. Di hadapan dia, kenapa langsung berubah? Haha, kamu bermulut manis. Kami semua tahu. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Nah, saudara perhatikan. Ini sudah masuk ke tempat yang lebih dalam dan yang lebih rahasia. Dan yang lebih rahasia, kau jangan kira kau lolos. Semua orang tidak tahu. Tetapi Allah adalah saksi. Allah melihat isi hatimu. Apa yang Paulus mau sampaikan? Yang kau nyatakan keluar, disaksikan oleh banyak orang. Kau tidak bisa lari. Mulutmu manis. Kalau kau berkata, aku bermulut manis, tidak ada maksud tersembunyi. Kau ingat, yang tidak terlihat, Tuhan adalah saksi. Kau tidak bisa lari. Nah, di dalam bahasa yang lebih tepat adalah tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, itu artinya dikaitkan dengan jubah ketamakan. Kenapa dikaitkan dengan jubah ketamakan? Itu artinya memakai jubah menutup yang di dalam. Orang zaman dulu, dia punya baju di dalam dulu. Setelah itu dia akan tutup dengan jubah. Saudara kalau lihat ada orang pakai kemeja bagus dan mahal. Di luarnya mahal.
dalamnya kaos swannya udah bolong 13. Ngerti ya? Saudara lihat, wah orang bagus sekali. Sepatunya gila impor. Sepatunya Nike, wih 5-6 juta. Kaos kakinya, jempolnya keluar. Itu di dalam, saudara. Bagi orang yang di dalam itu tidak akan terlihat karena ketutup sama yang di luar. Yang di luar kalau mahal, maka orang kepikir di dalam pasti mahal. Handbag wanita ada yang beratus-ratus juta, ada yang sampai M. Setelah dia bawa handbag yang beratus-ratus juta, kita langsung pikir, dalamnya emas, berlian, ternyata tisu basah. Yang dibeli di Alfamidi, saudara. Lucu ya. Di dalamnya isinya apa? Tusuk gigi. Karena dia kalau makan suka kesangkut. Yang di dalam itu tersembunyi oleh casing yang di luar. Maka casing itu kalau sudah dibuka, tidak ada yang bisa tutup. Di dalam Kisah Rasul, waktu Barnabas sama Paulus dianggap dewa yang luar biasa, Alkitab catat, mereka mengoyakkan baju mereka. Mereka berkata, kami hanya manusia biasa. Kenapa perlu baju dikoyak? Kau lihat kami datang, kau anggap dewa? Tidak, kami berdarah dan berdaging. Waktu dibuka, dada kami sama dada kamu sama. Kami hanya manusia biasa. Artinya, kau jangan lihat casing. Kau jangan lihat, kami ini orang hebat. Enggak, kami ini orang biasa-biasa saja. Jadi, tidak bermulut manis dan tidak mempunyai maksud loba atau jubah ketamakan. Orang-orang memakai jubah yang rohani, di dalamnya ketamakan. Nah, orang-orang kalau tamak, ini susah disembuhkan, saudara. Orang-orang rakus, ini susah disembuhkan. Di dalam sekolah teologi, orang nilai bisa bagus. Tetapi karakter yang tamak, tidak bisa sembuh. Karakter yang rakus, tidak bisa sembuh. Di konseling kayak apapun, iya. Karena diawasi. Begitu tidak diawasi, kerakusannya muncul lagi. Nah, ini dilema, saudara ya. Kita hamba Tuhan memang susah, saudara ya. Makan banyak, dibilang tidak menyangkal diri. Makan sedikit, hamba Tuhan kok milih-milih. Wah, susah, saudara ya. Nggak tahu mau jadi apa kita ya. Tapi kalau makan kebanyakan, lalu over, dan terus-menerus, itu namanya rakus. Maka banyak hamba Tuhan akhirnya gagal di lapangan karena ada dua benih ini. Benih rakus nanti menuju ke tamak. Lalu benih rakus akhirnya menuju kepada apapun dia mau makan. Kalau makanan dia sudah habisi, sekarang dia mau makan orang. Maka orang yang tidak disenangi, dia sikat habis, dia makan habis, saudara. Oke, sekarang kita kembali ya. Poin pertama, tidak bermulut manis. Poin kedua, yaitu tidak ada maksud tersembunyi, tidak ada ketamakan. Kalau mulut manis, kamu semua tahu. Kalau ada ketamakan, kamu kena tipu. Kamu tidak pernah bisa mengetahui. Tetapi Allah adalah saksi, dan kamu tidak mungkin lolos. Kadang-kadang Tuhan izinkan ya, kita punya teman, ada yang model kayak begini-begini, tapi akhirnya tiba sampai waktunya, Tuhan munculkan semua. Saudara lihat pejabat-pejabat akhirnya bisa masuk KPK, karena ketamakannya sudah over. Kalau hari ini dia korupsi uang, hanya bisa beli sepeda motor. Dia aman, saudara. Tapi karena sudah sepeda motor, dia korupsi lagi. Beli lagi sepeda motor yang lebih mahal. Masih aman. Beli lagi, nanti jadi mobil yang lebih mewah. Masih aman. Dia mulai beli lagi rumah yang ber-MM. Masih aman. Dia beli lagi mobil sampai 2, sampai 3, sampai 4, sampai 5. Lalu dia beli lagi tanah. Makin beli makin banyak. Lalu cincin mulai diganti, baju mulai diganti, penampilan mulai diganti. Istrinya punya onderdil semua diganti. Anaknya punya semua diganti. Nanti salah satu menunjukkan kekayaan. Langsung diciduk KPK. Begitu diciduk, dicek. Di rumahnya banyak uang yang sangat banyak. Dari mana dia bisa dapat? Dimulai dari kerakusan, ketamakan, dari sedikit, akhirnya dia ingin menguasai seluruh dunia. Ini bahaya, susah.
Maka jikalau di dalam diri kita ada satu benih ketamakan, cepat matikan dulu. Amin. Karena itu tidak gampang untuk disembuhkan. Dan itu terus akan menuju kepada ketidakpuasan dan kita terus akan mengejar. Dan Paulus berkata, aku bersih. Aku tidak pernah satu kali pun dengan mulut manis. Kenapa? Karena mulutku aku pakai untuk memberitakan Injil. Aku yang tidak layak, tapi Tuhan layakkan aku untuk menyampaikan berita Injil. Maka berita Injil ini tidak boleh saya plus dengan ketamakan, plus dengan mulut manis. Paulus sedang mau menjabarkan perbedaan nabi sejati dengan nabi-nabi palsu. Sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat kitab Yesaya. Coba kita lihat. Di dalam kitab Yesaya ini sudah ada benih-benih dari zaman dahulu. Yesaya pasal yang ke-30, lihat di ayat ke-10. Yesaya 30 ayat ke-10. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Jangan langsung to the point, jangan langsung fakta yang mengerikan. Kasih samar-samar dong. Kalau bahasa, kasih yang manis-manis dong. Sekarang kita lihat Yeremia pasal ke-23. Perhatikan ini semua ciri-ciri nabi palsu. Yeremia pasal yang ke-23 ayat ke-16. Yeremia 23 ayat ke-16. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan nabi yang bernubuat palsu kepada kamu. Mereka memberikan harapan yang sia-sia, mulut manis. Dolar akan turun, kau akan punya anak. Rumahmu yang kos akan punya rumah sendiri. Motormu yang mogok-mogok akan ganti mobil mewah. Enak-enak saudara ya. Mengungkapkan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak pernah berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Di dalam zamannya Paulus sudah muncul guru-guru palsu yang mendapatkan uang dari pengajaran. Dan pengajaran apa? Pengajaran firman. Maka mereka memutarbalikkan ayat firman demi mendapatkan uang-uang dari orang yang dilayani. Sampai hari ini masih ada trauma di dalam beberapa kalangan orang Kristen, karena kalau ada orang pendeta yang datang doakan dia, nanti dia harus siapkan ongkos transport untuk hamba Tuhan ini. Dulu di satu kota saya membesuk orang yang sakit di rumah sakit. Ini yang sakit adalah orang tua. Lalu waktu saya masuk ke kamarnya, dia lihat saya tapi matanya kayak gelisah, sedang mikir-mikir sesuatu. Terus mikir-mikir, lihat tasnya. Saya pikir dia kirain saya maling kali ya. Terus mikir waktu doa dia gelisah. Ada yang dia mau cari, saudara. Setelah selesai pelayanan, lalu saya doakan dia. Lalu dia bilang, Pak, ini Pak, nggak besar Pak, terima kasih sudah doakan saya. Dia kasih saya 50.000, saudara. Sebenarnya tidak. Oh, jadi tidak ya? Saya bingung, saudara. Kenapa doakan dia, kok dia kasih 50.000? Ternyata saya tanya yang jaga, oh memang begitu. Kemarin ada hamba Tuhan yang datang, juga kita kasih uang. Saya bilang tidak. Oh, memang tidak kasih juga ya? Atau harus kasih? Oh, gitu. Jadi tidak semua dikasih ya? Enggak. Jadi ada orang tertentu yang kira kalau dilayani akan kasih. Kenapa dia bisa punya konsep ini? Karena ada orang yang datang lalu dia minta. Kami pernah pelayanan KKR regional di satu tempat, setelah kami selesai kami pulang, bulan depannya ada orang datang, dia nyamar. Dia bilang, saya dari tim STEMI, minggu lalu teman kami sudah khotbah di sini, tapi belum dikasih uang transport. Dia datangin Capsek, saudara. Dan Capsek kan tidak enak ngomong begitu. Hanya Capsek kasih berapa puluh ribu. Lalu setelah itu kami tidak tahu. Tahun depan waktu kami datang lagi, tim diutus ke sana,
Lalu guru berkata, tahun lalu ada orang datang berkata dari tim STEMI lalu minta ongkos pulang. Kami bilang, itu bukan dari tim kami. Kami kalau layani dalam 1 minggu selalu kami bawa surat rekomendasi. Setelah itu kalau ada orang datang, itu menyusup memakai nama STEMI. Di situ saya baru ngerti. Lalu ada orang berkata begini, wah kalian tim STEMI enak ya. Kalau satu sekolah dapat 100.000, kalian sudah dapat berapa ratus juta. Karena kalian layani begitu banyak sekolah. Jadi mereka punya konsep, itu pelayanan ke sekolah untuk dapatkan uang, susah. Kita pada pelayanan keluarkan uang yang banyaknya luar biasa. Tiket kita harus bayar dan seterusnya. Tapi ada orang tertentu, dia kira kita datang dengan cara seperti itu, kabarkan firman Tuhan, lalu akhirnya minta uang sama orang yang sudah dengarkan firman. Ini sampai hari ini masih ada orang-orang kayak gitu. Di zamannya Paulus ada orang membicarakan firman, lalu buntut-buntutnya mereka mendapatkan uang yang luar biasa. Di Indonesia terjadi lebih aneh lagi. Tidak sampaikan firman, datang dengar firman, lalu minta uang. Lucu ya? Wah ajaib, saudara. Tadi satu sisi hamba Tuhan sampaikan sesuatu, lalu minta ongkos pulang. Minta ongkos bensin, karena hamba Tuhan sudah datang. Ini sisi yang lain. Hamba Tuhan berkhotbah, orang yang dengar khotbah harus dibayar. Lucu nggak? Ini banyak di Indonesia. Saya tidak sebutkan nama tempat, saudara. Kami kalau mau layani, harus deal sama mereka. Semua prinsip di kota kami, pelayanan di kota kami, siapa saja yang mau masuk, buat seminar KKRK, syaratnya gini. Semua pendeta kalau datang, harus diganti ongkos bensin. Wah, gila ya. Lalu apa lagi? Nanti kalau mereka datang, kalau mereka dilibatkan jadi panitia, kami 1 minggu akan rapat 2 kali. Dan ongkos mereka harus diganti oleh panitia, oleh tim STEMI. Dan setiap rapat ada makan. Dan tim STEMI harus ganti. Dan setiap selesai pulang harus ganti 100.000 per orang. Hebat ya? Nah ini kalau panitia. Kalau acara hari H. Kalau kita buat seminar, nanti semua pendeta datang, kita harus gantikan ongkos transport dia pulang. Kalau dia naik motor, naik mobil, kita harus gantikan semua. Dan per orang hamba Tuhan kalau datang harus dikasih 100.000. Waktu saya dengar itu dalam hati, Tuhan gimana nih orang-orang kayak begini. Lalu saya berkata begini ya. Orang-orang hamba Tuhan tinggal di gunung, dia pasti pernah ke kota. Dia beli beras kah, dia bawa anak-anak jalan, dia ke rumah sakit check up, dia ke rumah sakit berobat, dia ke apotek beli obat. Pernahkah hamba Tuhan di gunung waktu turun beli sembako, beli 25 kilo beras, minyak, lalu itu sarden dan yang lain-lain. Setelah dia tiba beli, lalu dia berkata kepada yang jualan, ganti ongkos bensin, karena saya sudah datang ke sini, kasih saya 100.000 untuk saya balik. Ngomong gitu nggak? Kita kalau bawa anak kita berobat ke kota, lalu anak kita sakit, kita malah bayar dokter. Nggak ada orang sampai ke klinik atau ke rumah sakit, lalu minta rumah sakit kembalikan uang transport dia. Ada dia. Kenapa orang yang sama datang dengar firman, kenapa kita harus bayar dia? Wah, inilah perjuangan kami merubah konsep yang ada di Indonesia yang model kayak begini. Enggak khotbah, hanya dengar dapat uang. Akhirnya ada yang hamba Tuhan, dalam 1 minggu, dia keliling ke gereja-gereja ikut seminar. Dia bisa kumpulkan 400.000 untuk dia hidup 1 bulan. Alasannya gerejanya, jemaatnya miskin, petani, tidak ada uang, hamba Tuhan nggak hidup. Kalau nggak hidup, cari lebih banyak jemaat. Kenapa lu keliling? Akhirnya hamba Tuhan keliling rajin-rajin. Buntutnya minta uang. Dan kami harus merubah konsep ini. Ini peperangan rohani yang terjadi waktu kami keliling-keliling. Ini bahaya ya. Bagaimana hamba Tuhan yang model kayak gini, nanti pulang ke gereja berkhotbah. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita bayar harga. Lalu bagaimana kalau terjadi ada 2 konglomerat, lalu menjadi jemaat dia? Kira-kira dia bermulut manis tidak? Pasti dia jilat habis. Saking jilat habis. Enak orang-orang, saking baunya. Untuk dapatkan sesuatu, dia akan lakukan semua kegiatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Maka 2 poin yang mendasar ini harus dibereskan. Jikalau sudah punya ciri bermulut manis, di balik itu nanti keluar penipuan. Lalu kenapa bermulut manis? Karena ada ketamakan di dalam diri,
yang mau dipuaskan, maka dia akan melegalkan semua cara, dia akan mulai membaca siapa yang saya bisa tipu. Dulu muncul orang-orang yang suka menipu, dimulai dengan mulut manis. Ini kompor hebat loh. Ada dilengkapi misalnya ya. Kompor ini ajaib, tidak seperti kompor lain. Ini kompor ada Bluetooth. Encik-encik mulai senang, wah ada Bluetooth. Dan bisa Wi-Fi loh. Wah. Dan bisa remote. Wih, kompor kok bisa segala-galanya. Lalu dikasih tahu semua yang bagus. Nanti setelah dibeli, baru tahu ternyata nggak bisa dipakai. Kita kalau makan juga sama. Tanya yang restoran, di sini menu yang paling orang suka, yang mana? Ya hampir semua sih, padahal cuma 1 biji yang orang suka. Orang jualan juga sama. Ini loh, ini baru datang. Padahal sudah dipasang dari bulan lalu. Kemarin baru dipasang, masih baru. Ada stok lain? Enggak, ini sisa 1. Tadi pagi baru pasang. Padahal bulan lalu kita lewat sudah ada. Semua bermulut manis. Ini bagus tuh, kainnya lain, batiknya lain. Saking lainnya batik halus. Pokoknya kalau sudah jualan semua bermulut manis. Untuk apa? Untuk mendapatkan ada orang yang membeli. Setelah beli, bawa pulang, baru tahu ada bolong belakang 1. Emangnya yang jual nggak tahu? Pasti dia tahu. Tapi dia tidak kasih tahu. Dia sekarang bermulut manis, maka kita kena tipu. Nah sekarang lihat ya, setelah 2 poin ini, kita akan lihat poin yang ketiga. Lihat di 1 Tesalonika pasal yang kedua tadi, tidak pernah mencari pujian dari manusia. Ini di ayat ke-6. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Tadi waktu bicara mulut manis, kamu tahu. Bicara harta sembunyi, Tuhan saksi, Tuhan tahu. Sekarang bicara cari pujian, bukan hanya di kamu, tapi di semua. Ada orang lulus ya, saya tidak bermulut manis di sini, di kota ini. Tapi kota lain, saya tidak cari pujian di jemaat ini, tapi di jemaat lain, saya tidak cari pujian di komunitas ini, di grup ini, tapi di grup lain, kayak setan susah. Paulus bersih diam segala hal. Tidak 1 kali pun bermulut manis. Tidak mencari pujian dari manusia. Kita kalau melayani, akhir dari pelayanan adalah doksologi. Maka kata yang dipakai tidak mencari pujian manusia, karena pujian ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Kita jangan kira bisa lolos dari sini, saudara ya. Daud hebat. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Daud pernah gagal di dalam tema ini. Daud pernah menghitung pasukan. Kenapa dia hitung pasukan? Karena pujian bagi diri. Aku sering berperang dan menang karena apa? Pasukanku hebat, maka aku mau hitung dulu. Maka waktu dia hitung, Tuhan murka luar biasa. Kehebatan bukan di pasukan, tapi di Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan saat itulah Daud akhirnya mengakui semua ini punya hati tersembunyi, yaitu doksologi untuk diri sendiri. Dan Tuhan murka, saudara. Saudara kalau lihat orang kalau sudah doksologi untuk diri, maka mulailah hancur. Herodes di dalam zaman kitab Kisah Rasul, dia doksologi untuk diri. Dia berdiri seperti suara Allah. Tuhan hukum mati dia. Dan dimakan cacing. Saudara lihat Nebukadnezar waktu doksologi untuk diri. Tuhan hukum, Tuhan rendahkan dia. Sampai makan makanan rumput. Firaun yang hebat-hebat. Di zaman Musa. Waktu bangsa Israel akan dibebaskan. Dia kira dia adalah keturunan dewa yang luar biasa. Akhirnya Tuhan turunkan dia. Tenggelamkan dia di lautan. Dan laut itu akan menelan dia. Tuhan permalukan Raja Firaun. Tuhan permalukan Nebukadnezar. Tuhan permalukan Herodes saat mereka doksologi diri. Ini kesulitannya, mungkin kita tidak bermulut manis, mungkin kita tidak ada tamak, tapi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Seringkali dalam pelayanan begini, contoh ya, ini sederhana ya, saudara mau pergi pelayanan, kita sudah kumpul di gereja gitu kan, mari kita berdoa untuk mulainya pelayanan kita, perjalanan berjauh jauh. Nanti setelah selesai pelayanan, masing-masing pengen cepat pulang dan lupa kumpul doa. Betul kan? Sering begitu. Saudara pergi sama anak juga sama. Waktu tahu perjalanan begitu sulit, saudara minta anak berdoa. Setelah selesai semua, saudara rasa biasa, nggak terlalu sulit.
Setelah pulang doa lagi nggak? Hai, jujur. Siapa yang pulang masih ingat doa? Itu 3 bulan lalu. 3 tahun lalu ada nggak? Oh, itu 3 tahun lalu. Waktu dari dulu-dulu ada nggak? Kita selalu lupa. Kenapa? Karena kita rasa, aku waktu pergi marah bahaya mungkin tiba. Setelah pergi, biasa. Tidak ada marah bahaya. Ngapain gua doksologi? Tidak usah doa, sebetulnya juga aman. Akhirnya kita lupa, kita perjalanan sudah disertai oleh Tuhan. Saudara kita di pelayanan, akhirnya akhir ending, selalu kita merasa, untung saya bawa orang ini, untung saya khotbah ini, untung saya ambil tiket yang tanggal sekian, untung, semua untung. Artinya apa? Doksologi untuk diri. Nah, saat itulah kita mulai gagal. 3 ujian ini sangat sulit. Kita tidak bermulut manis karena kita sudah sucikan mulut kita di hadapan Tuhan hanya untuk firman. Lalu kita tidak ada maksud loba, kita sudah cukup dengan apa yang kita punya. Tapi waktu sudah doksologi, ini sangat susah. Seorang yang suka nyetir, lalu dia bisa bawa orang ke tempat jauh dan aman. Lalu dia tidak sadar lagi, Tuhan yang memimpin perjalanan. 3 kali mau tabrakan, tetapi Tuhan loloskan. Waktu dia sudah ngantuk, Tuhan bangunkan dia. Mau dia kaget. Lalu setelah selesai dia bilang, karena aku pintar nyetir. Tidak, lu sedang tidur dan hampir mati kalau Tuhan tidak bangunkan. Kalau Tuhan biarkan kau sudah langsung masuk di alam maut. Itu cara Tuhan ya. Tuhan kadang-kadang biarkan. Nah, ini harus menjadi warning bagi kita. Dan Paulus untuk 3 poin ini, semuanya dia lulus. Nah, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita selesaikan 3 poin, lalu dia berkata di ayat ke-7. Kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu. Disinilah Paulus memunculkan dirinya seperti seorang ibu, dan dia memunculkan dirinya seperti seorang bapa. Hanya kepada jemaat Tesalonika, dia keluarkan kalimat ini. Ayat ke-11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak. Jemaat Tesalonika, jemaat yang paling sulit didapatkan oleh Paulus, karena Paulus waktu tiba di situ mengalami ancaman luar biasa, dan belum tiba di Tesalonika, sudah dimasukkan ke penjara. Ini alami begitu susah, rintangan begitu berat, setelah lewati rintang penjara, sekarang ketemu sama orang Tesalonika yang mau menangkap dia dan langsung menangkap Yason. Dan waktu itu Paulus mengakui dan sadar pelayanan seperti ini, pelayanan yang penuh perjuangan berat. Tetapi dia bersyukur waktu dia melihat iman dari orang Tesalonika setelah mendengarkan khotbah Paulus tentang kristologi, dan mereka berfondasi yang benar, dan iman mereka sekarang bergema sampai keluar, dan Paulus senang luar biasa. Dan Paulus sadar dia sebagai bapa rohani dan ibu rohani, dia harus merawat semua domba-domba yang begitu susah didapatkan ini. Maka Paulus memunculkan 2 sebutan yang penting, yaitu ibu dan bapa. Dulu di Toraja, saya masuk ke satu museum. Di museum itu, di depannya ada 2 batang pohon yang sangat besar. Lalu saya tanya, apa makna batang pohon ini? Kenapa pohonnya kok tidak ada, hanya batangnya? Lalu dia berkata, lihatlah satu batang yang agak tinggi. Dan lihatlah satu batang yang agak rendah. Yang agak rendah agak gemuk sedikit, yang tinggi ini kurus tinggi. Yang tinggi ini adalah batang pohon pinang. Yang agak gemuk ini batang pohon sagu. Kenapa pinang pohonnya, batangnya, sama sagu punya batang, kok disejajarkan sama-sama di dekat pintu masuk? Dia bilang, ini ada makna dan simbol. Yang lurus tegak, ini simbol ayah. Ayah di dalam keluarga harus tegas, tidak melenceng, harus lurus. Tidak hari ini ngomong A, besok berubah jadi B dan kontradiksi. Jadi ayah tegak. Inilah prinsip kami dalam keluarga. Ayah harus menjadi penopang, ayah harus tegas. Lalu yang gemuk ini siapa? Ini kolesterol, tidak ya? Inilah ibu. Kenapa ibu kok pakai sagu?
Karena orang-orang zaman dulu kalau ambil sagu, itu perlu hancurkan, perlu korek. Kayak apa semacam kapak atau apa, korek-korek. Dan makin korek, makin dalam. Sudah korek dalam, ambil. Sudah ambil, bukan ambil sedikit lalu dibiarkan. Ambil lalu habiskan. Di belakang itu ada 2 orang Papua. Orang-orang Papua pasti mengerti. Sekarang kita kembali ke sini. Waktu kita sudah masuk di dalam pelayanan, kita bisa lolos satu, kita bisa gagal di satu. Kita bisa lolos satu, kita bisa gagal lagi yang satu. Tapi Paulus, dia sempurna di tiga-tiganya. Ganti jemaat, bukan ganti dia punya topeng. Dia tetap sama. Dan Paulus orang yang lulus. Lalu dia memakai saya ayah dan saya ibu. Kenapa disebut yang gemuk tadi itu sagu? Karena sagu dipakai untuk makanan. Itu seperti susu yang keluar, putih-putih. Nanti diperos, lalu sisa ampasnya, nah itu nanti dipakai untuk makanan. Dan pohon sagu tidak usah dikasih pupuk. Dan itu begitu banyak di alam liar. Sehingga tidak usah ditanam, tumbuh sendiri. Dan mereka makan dari situ. Di Indonesia ada beberapa tempat yang makannya sagu. Lalu pohon pinang melambangkan tegak lurus. Nah, inilah 2 simbol ayah dan ibu di dalam membesarkan anak. Lalu bagaimana dengan konsepnya Paulus? Mari kita lihat. Di ayat ke-7 pasal kedua, kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi Paulus seperti seorang ibu yang memberikan susu. Kasih firman, karena mereka masih bayi rohani. Kasih firman, rawat dia sampai besar, kasih dia makanan keras. Bayangkan betapa sabarnya Paulus untuk orang yang dia layani. Wah, ini saya kagum ya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar kamu, bukan saja rela membagi Injil, tetapi hidup. Nah, ini jiwa mama. Mama membagi sesuatu kepada anak, bukan hanya membagi air susu, tetapi membagi hidup. Sehingga mama kalau lagi tidur, capek pun dengar suara anak berteriak. Dan dia hafal, suara ini tanda lapar. Si suami anggap suara ini berisik. Tapi mama bisa hafal. Heran ya. Mama itu punya kepekaan. Bisa menafsir teriakan si anak. Ini teriakan karena digigit nyamuk, ini teriakan karena dia lapar, itu pelan-pelan si ibu akan menguasai semua karakter dari si anak. Sehingga waktu mama sudah mau tidur, dia lihat anaknya merengek dan dia hafal, ini suara lapar. Dengan mata yang ngantuk-ngantuk, dia bangun. Dia gendong si anak, dan dia susui si anak, sambil dia ngantuk-ngantuk. Habis kenyang, lalu si anak tidur. Begitu mama sudah mau tidur, anak nangis lagi. Tapi suaranya bukan suara haus. Suara ada kotoran yang dibuang. Dia bangun, dia ganti pampers karena panas, hangat, tiba-tiba panas. Anak kaget, dia. Mama harus lari. Sudahlah mau tidur, anak bangun lagi. Dan hidup mama dikorbankan untuk si anak. Mama berapa kali tidak tidur. Kadang-kadang lagi makan, lagi enak ya. Pecel lele. Anak nangis, waduh. Mesti cebok. Sudah cebok, tidak bersih. Dicampur sama lele. Itulah yang membuat mama antibodinya kuat. Mama melihat anak kok ingus. Aduh, mama sudah. Anak baru bisa nafas. Maka kalau anak sudah besar, keterlaluan kalau dia durhaka ya. Itu kotoran sudah masuk ke mama, sudah berapa banyak. Itu pipis. Itu penambah nafsu minum sudah berapa banyak masuk. Lalu ditambah lagi, ingus banyak. Lalu waktu mama mengorbankan hidup demi anak lahir, mama sudah korbankan nyawanya 50%. Saya pernah khotbahkan tema ini, saudara. Seorang ibu waktu lahirkan anak, dia kemungkinan mati 50%. Kemungkinan dia hidup 50%. Mama sudah korbankan nyawanya 50% untuk si anak. Masa sekarang bangun nyusui kok dia tidak rela? Masa sekarang cebokin kok dia tidak rela? Di mana angka 50% itu terjadi? Coba lihat ya, konsentrasi. 4 kemungkinan ibu melahirkan dengan anaknya. Ibu hidup. Anak hidup. Oke? Ibu hidup 1 kali ya. Ibu mati. Anak mati. Oke?
Ibu hidup, ini sudah 2 kali. Anak mati. Ibu mati. Anak hidup. Jadi cuma 2 kali. Tidak ada yang kelima. Dokternya mati. Stres dia gitu ya. Dari tadi nggak keluar-keluar, stres saya. Dia mati. Nggak ada ya, sakit jantung. Nah, hanya 4 kali kemungkinan untuk semua peluang tadi, dan ibunya hidup cuma 2 kali. Dan mati dia 2 kali. Berarti 50% hidup, 50% mati. Laki-laki tidak pernah korbankan nyawa kayak begini. Ayo, laki-laki kapan? Peristiwa apa yang laki-laki alami berkorban 50% nyawa? Kapan? Waktu pacaran, langkain dulu mayatku. Dia kalau seberang jalan bawa si cewek, dia stop. Truk pun dia lawan, stop. Luar biasa. Demi pacarnya lewat. Coba kalau sudah nikah, anak sudah 2. Ada suara bunyi pintu kayak kebuka. Dia tahu kemungkinan maling. Dia bangunkan istri. Kamu yang lihat ya. Kalau dulu, langkain dulu mayatku. Dia maju duluan. Setelah nikah, dia suruh semua istrinya. Laki-laki hampir tidak ada satu peristiwa yang dia lakukan untuk menandakan dia korbankan nyawa. Tapi wanita, anak pertama, 50% kemungkinan mati. Lalu suami lihat, bagus juga anak pertama. Kita buat lagi yuk. 50% lagi, saudara. Sampai anaknya 8. Coba bayangkan. Si ibu masih bisa hidup, itu ajaib dan anugerah. Maka ibu mempunyai jiwa yang mengasihi anak lebih tuntas dibandingkan laki-laki. Hai laki-laki, bertobatlah. Kenapa? Karena kita kurang mengorbankan nyawa. Tapi si ibu sudah. Lalu, selain ibu merawat, ibu mengorbankan waktu, dan sebelum anak ini dilahirkan, ibu sudah alami sakit bersalin. Itulah yang Paulus alami. Paulus pernah berkata, seperti yang sedang mengalami sakit bersalin. Setiap kali melayani seperti sakit bersalin. Lalu anak itu sudah dilahirkan dan diselamatkan. Itu sukacita besar setelah lahir, lalu kasih ke pembantu gitu. Tidak. Aku akan mengasuh, aku akan merawatnya. Hamil 9 bulan, sakitnya luar biasa. Rawatnya seumur hidup. Kalau anak ini agak cacat, maka jaga sampai seumur hidup. Dan Paulus punya jiwa seorang ibu yang tidak membuang anak-anak yang baru dilahirkan ini. Oke, mari kita lanjut ya. Lalu kita loncat, sekarang lihat yang ayat ke-11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anaknya. Telah menasihatkan kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Kalau ibu satu sisi yang rawat-rawat, ayah yang sisinya mengarahkan kepada tujuan yang tepat. Dan ini dirangkum oleh Paulus sendiri. Dia ibu, dia bapak. Susah ya? Maka hamba Tuhan itu sangat susah. Kalau hamba Tuhan bisa umur panjang itu anugerah. Sudah jadi ibu, jadi bapak lagi. Ada hamba Tuhan yang lebih senang jadi bapak. Nasihat, nasihat, nasihat. Urusan rawat, serahkan ke vikaris. Gitu kan? Urusan yang susah, kasih yang vikaris. Biar dia mati. Tapi ada hamba Tuhan yang sukanya rawat, rawat, rawat. Boksu ada di mana? Lagi naik sepeda. Di mana? Besuk. Ini sudah orang ke-8. Ke-8. Nggak pulang-pulang. Besok kemana? Besuk lagi. Rawat, 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 rawat. Kerjanya cuma besuk. Lalu akhirnya dia tahu semua masalah keluarga dari jemaat. Lalu arakannya susah. Karena sesinya belum selesai. Si ibu cerita. Habis cerita panjang, nggak ada solusi. Besok Boksu datang lagi ya. Saya mau cerita anak yang kedua sekarang. Cerita berseri, saudara. Anak pertama belum selesai, sekarang anak kedua. Saya mau cerita lagi neneknya. Nggak selesai. Tapi hamba Tuhan ada yang senang dengarin. Dan jemaat juga senang. Wah, jemaat bertumbuh karena hamba Tuhan punya kuping yang besar mau mendengar. Sedangkan yang lain tidak. Aku nasihat aja. Kesimpulan. Baca firman. Jalankan firman. Wah, yang ini kurang. Tapi Paulus merangkap jadi 2. Wah, susah. Saudara kalau nikah, suami sama istri. Lalu suami kalau sudah mati, istri merangkap jadi suami. Susah nggak? Ada unsur cinta kasihnya. Ada unsur tegasnya. Waktu mau tegas, kalah sama ketegasan suami. Maka anak-anak kurang menghargai. Waduh, susah. Tapi ini Paulus rangkap semua. Demi apa? Demi satu jemaat yang susah dia dapat, akhirnya bisa berguna luar biasa,
Dan Paulus bangga sama jemaat ini. Karena mereka ikuti teladan Paulus dan ikuti teladan Kristus. Dan suara sekarang menggema sampai keluar. Harap kekristenan di kota kita, di jemaat kita, menggema sampai di luar. Amin. Berea menggema, tapi hanya sekitar Berea. Tapi Tesalonika punya kekristenan menggema sampai ke tempat yang jauh. Untuk bisa menggema sampai ke tempat jauh, peranan ibu dan bapa sangat penting. Terakhir, seorang anak waktu wisuda, lalu dia diumumkan cum laude, dan disertasi dia sekarang sudah masuk ke jurnal internasional, dan banyak wartawan foto dia, ceret. Nama dia harum. Tetapi ingat, untuk anak ini bisa dapatkan semua, ada mama dan papa di belakang yang waktu anak ini kecil mengarahkan, menasihati, menyusui, merawat sampai dia besar. Dan Paulus kerjakan ini bukan untuk pujian bagi diri, tapi doksologi. Waktu dia melihat Tesalonika begitu maju, harum nama Tesalonika. Dia tidak berkata, ingat Tesalonika, ingat saya, karena saya yang kabarkan Injil di situ. Saya generasi pertama. Tidak, saudara. Nanti kalau gereja Bandung, kalau sudah jadi, mungkin akan muncul orang-orang yang model, sayalah generasi pertama. Tidak ada saya, tidak bangun. Saya yang kasih janji iman paling besar, tidak ada saya, tidak bisa. Paulus tidak. Jemaat sudah menjadi berkat bagi banyak, nama sudah harum, Paulus tetap diam. Aku tidak pernah bermulut manis, aku tidak punya maksud lobah, dan aku hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Dan aku murni. Kita kalau sudah pelayanan, doksologi untuk Tuhan. Tidak cari pujian manusia, amin. Nah, ini contoh teladan Paulus kepada Tesalonika yang harus kita pelajari. Nanti di KU sore saya akan bahas kelebihan jemaat Makedonia. Ini menarik ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan contoh kota-kota dan orang-orang percaya di kota-kota yang kami bahas. Dan kami bersyukur untuk semua teladan Paulus bagaimana proses pertumbuhan rohani dari satu kota orang-orang percaya akhirnya bisa menggema sampai ke tempat yang jauh. Paulus sebagai ayah dan ibu yang dengan sabar membesarkan anak-anak rohani yang didapat dengan begitu berjerih lelah dan perjuangan berat, tetapi kemuliaan tetap Tuhan yang terima, bukan jasa Paulus, bukan jasa karena dia sebagai ibu ataupun bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan ingatkan setiap kami, keberhasilan semua pelayanan kami, karena kami pernah jadi ibu, kami pernah jadi bapa, yang menjadi bapa dan ibu rohani dari anak-anak didik kami, tetapi itu bukan untuk pujian bagi kami, tetapi karena Tuhan yang bekerja, maka kami bisa berhasil. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami sudah dengar ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.